Shalom jemaat Tuhan, puji Tuhan. Apa kabarnya? Saya percaya kita semua dalam keadaan yang luar biasa. Kita dalam keadaan kuat, sehat. Kita dalam keadaan diberkati oleh Tuhan. Karena Tuhan mengasihi kita semua. Puji Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pagi ini kita bertemu lagi dalam ibadah online. Dan pada pagi hari ini firman Tuhan, saya mengambil sebuah topik, Allah itu baik. Ya, Allah itu baik. Saudara-saudara, saya yakin kita semua familiar dengan lagu yang mengatakan Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Amin, saudara. Ya. Nah, saudara-saudara, Allah yang kita sembah itu Allah yang baik. Nah, di dalam perjalanan hidup manusia, yang namanya naik turun itu sudah hal yang biasa. Betul ya, saudara? Hidup itu kadang-kadang bisa di atas, kadang-kadang di bawah. Kadang-kadang hari ini kita bersukacita, tapi besok kita bisa menangis. Ya, hari ini kita kekurangan, besok kita bisa diberkati. Ya, itulah hidup manusia, saudara. Ya, kadang ada di atas, kadang ada di bawah, dan itu saya katakan wajar, ya. Saudara-saudara, itu memang begitulah yang namanya kehidupan. Ya. Nah, saudara-saudara, tapi pada pagi hari ini secara spesifik saya akan membahas tentang rasa syukur. Ya, tentang rasa syukur. Kebanyakan orang di dalam hidupnya ini, saudara, mudah sekali untuk mengucap syukur kalau dia di dalam keadaan diberkati, ya, dia dalam keadaan sukacita, dia lagi ada di atas, ya. Orang mudah untuk mengucap syukur. Tetapi kebanyakan orang ketika hidupnya ada di bawah, ya, ketika dia mengalami duka cita, dia mengalami yang namanya tangisan, ya, orang itu terus lupa untuk mengucap syukur. Ya, dia lupa bahwa dia itu punya Tuhan. Ya, karena apa? Karena fokusnya hanya kepada masalah hidup yang sedang dihadapinya. Coba sekarang saudara sebutkan 10 hal yang saudara merasa kurang di hidup saudara. Dimulai dari sekarang. Misalnya, saudara sampai sekarang ini masih ngontrak. Saudara ingin punya rumah sendiri. Saudara sekarang masih punya motor, ya. Saudara kepingin punya mobil. Nah, seperti itulah, ya. Coba sebutkan 10 hal saja, ya. Sudah, saudara? Nah, sekarang saya balik. Ya, saya balik. Coba saudara sebutkan 10 hal yang saudara syukuri di hidup saudara. Nah, dimulai dari sekarang. 1, apa, ya? 2, apa? 3, apa? 4, apa? 5, apa? Ya, sudah, saudara. Nah, pertanyaan saya gini, lebih gampang mana, ya, menyebutkan 10 hal yang saudara tidak punya, atau lebih gampang menyebutkan 10 hal yang saudara syukuri? Mudah yang mana? Kecenderungan orang pada umumnya, mereka akan lebih gampang untuk mengucapkan 10 hal yang mereka belum puas dalam hidupnya, ya. Masih ada yang kurang dalam hidupnya, ketimbang bersyukur. Kalau saudara tadi lebih cepat menyebutkan hal
yang disyukuri, ya puji Tuhan. Berarti saudara orangnya gampang dan mudah untuk bersyukur. Tapi kalau saudara tadi lebih gampang menyebutkan hal yang saudara merasa belum puas, ya, berarti tandanya saudara masih harus belajar untuk bersyukur lebih lagi, ya. Nah, saudara-saudara, seperti yang tadi saya katakan di atas, hidup itu bisa naik, bisa turun, ya. Bisa kadang-kadang kita tertawa, kita menangis, dan lain-lain. Jangankan kita, tokoh-tokoh di dalam Alkitab pun mereka banyak yang mengalami kondisi naik turun dalam hidup mereka. Ya, kita tahu cerita Ayub. Siapa Ayub? Ayub itu orang yang super makmur. Saya boleh katakan orang yang kaya raya, tidak berkekurangan. Tiba-tiba harus mengalami pencobaan, gangguan dari iblis, ya, di mana hartanya semua habis, anaknya mati, ya. Jadi dia alami pencobaan yang begitu luar biasa sampai habis-habisan. Lalu kemudian sama Tuhan dikembalikan, ya, dilipat gandakan. Itu kisah Ayub. Tapi tidak hanya Ayub, saudara. Elia pun demikian. Dia harus sembunyi-sembunyi, ya, setelah dia harus menyampaikan pesan Tuhan, ya. Kemudian dia menang dalam pertandingannya melawan 450 Nabi Baal. Tapi sesudah itu dia harus lari lagi karena dia jadi buronannya Isabel. Dia dicari-cari oleh Isabel. Elia pun memiliki kehidupan yang naik turun, ya, saudara, up and down. Rasul Paulus pun juga demikian. Ada waktu-waktu di mana dia ditangkap, dicambuk, ya, dipenjarakan, dan lain-lain. Saudara, begitulah hidup kita juga. Kadang kita bisa di atas, kadang kita di bawah. Nah, tapi pertanyaannya, apakah dalam kondisi seperti itu bisakah kita berkata bahwa Tuhan itu baik? Hari ini izinkan saya berkata kepada saudara-saudara bahwa dalam situasi apapun kehidupan kita, katakan Tuhan itu baik. Amin, saudara. Ya. Sekarang dasarnya apa kok kita ini harus ngomong Tuhan itu baik? Apakah hanya sekedar kita ini nyeplos saja, padahal hati kita ini masih tidak bisa menerima kondisi kita, atau kita ini mengutuki situasi yang sedang kita alami, atau memang kita berbekal iman dan percaya bahwa Tuhan itu memang baik. Hari ini mari sama-sama kita membekali diri kita, ya, dan memang Tuhan kita itu adalah Tuhan yang selalu baik. Kita buka dulu di dalam Roma pasal 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Lihat saudara, perhatikan kalimat turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Itu artinya, saudara, dalam segala sesuatu yang terjadi, ada kebaikan yang memang Tuhan ingin taruh dalam diri saudara dan diri saya. Ya, sekali lagi saya katakan, artinya apa? Dalam segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita, ada kebaikan yang memang Tuhan ingin taruh dalam
diri kita masing-masing. Amin, saudara. Saya pakai contoh seperti begini. Dulu ketika anak kita masih kecil, ya, anak kita belajar jalan. Dan kita juga tahu ketika anak kita ini belajar jalan, awal-awalnya seringkali dia jatuh, ya, jatuh karena dia jalannya tertatih-tatih, belum bisa, jadi dia jatuh. Nah, kita sebagai orang tua, apakah melihat anak kita jatuh sudah anakku tidak usah belajar jalan lagi? Ya, tentu tidak, saudara. Anak kita jatuh, kita bantu dia berdiri. Ya, kita suruh dia berjalan lagi. Mungkin jatuh lagi, kita bantu lagi dia berjalan lagi. Sampai satu saat dia bisa berjalan. Ya, sampai dia bisa berjalan. Jatuh, bangun, tidak apa-apa, saudara. Ya, karena orang tua kepingin anaknya bisa berjalan. Nah, saudara-saudara, yang namanya belajar jalan itu pasti ada jatuh bangun, ya, saudara. Tapi kita orang tua punya hati nurani, ya, karena ingin mengajari anak kita bisa berjalan, ya, saudara. Ya pastinya ada sedikit sakit pun tidak apa-apa buat anak kita, ya, saudara-saudara. Betul loh, itu yang kita alami ketika kita mengajari anak kita berjalan. Nah, saudara, mungkin saudara berpikir begini, berarti situasi COVID yang berbahaya ini datangnya dari Tuhan dong. Ya, saya katakan kepada saudara, bukan dari Tuhan. Ya, Yesus itu 2000 tahun yang lalu, dia sudah bayar harga, ya, yang mahal untuk menebus dosa saudara dan saya, untuk menebus kita dari sakit penyakit, ya. Nah, karena Tuhan sudah menebus dosa kita dan sakit penyakit kita, ngapain sekarang Tuhan kasih virus untuk kita semua? Kalau gitu kan sia-sia pengorbanan Kristus, ya. Nah, jelas ini bukan dari Tuhan, saudara. Tapi ingat seperti ayat tadi, Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. COVID bukan dari Tuhan. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Jadi buat Tuhan itu semua untuk mendatangkan kebaikan bagi kita semua. Amin, saudara. Ada satu hal yang harus kita ingat, Bapak Ibu sekalian. Tertulis di Injil Matius pasal 28 ayat yang ke-20. Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Senantiasa, saudara, itu artinya selama-lamanya. Ya, kapanpun, dimanapun saudara berada, Tuhan itu selalu bersama saudara. Saudara lagi tidur, Tuhan ada di situ. Saudara bangun, Tuhan ada di situ. Saudara mandi, siap-siap mau bekerja, Tuhan juga bersama saudara. Saudara berangkat kerja, saudara di kantor seharian sampai sore, Tuhan ada bersama dengan saudara. Pulang mandi, makan, ya toh, kumpul bersama keluarga, Tuhan juga ada bersama dengan saudara dan keluarga saudara. 24 jam. Tuhan itu selalu bersama dengan kita. Jadi, saudara, kalau Tuhan itu bersama dengan kita terus, ya, selama 24 jam, apakah mungkin Tuhan yang mencintai kita itu membiarkan kita dalam bahaya? Bahkan dalam Ulangan 31 ayat 6 dikatakan, sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Itulah janji Tuhan bagi setiap kita. Amin, saudara. Alasannya kenapa banyak orang itu membenci hidupnya.
Banyak orang itu yang kurang bersyukur, ya. Nah, alasannya apa? Karena dia tidak percaya bahwa Tuhan itu menemani dia, menyertai dia terus-menerus 24 jam. Seperti yang tadi saya katakan kepada saudara. Orang lebih mudah melihat masalah mereka daripada melihat hal-hal apa yang bisa mereka syukuri. Itulah kenapa agak susah ketika situasi hidup kita lagi di bawah, lalu kita percaya bahwa Tuhan itu baik. Ya, saudara-saudara. Oleh karena itu marilah kita belajar untuk lebih bersyukur. Ya. Saudara boleh pakai cara saya tadi, ya. Saudara boleh coba sebutkan 10 hal yang saudara bisa syukuri, ya. Masih bisa menghirup udara segar. Sekarang ini banyak orang gak bisa, sakit, ya, harus pakai oksigen terus-menerus di ICU. Ya. Saudara masih punya tubuh yang sehat. Sebagian orang sudah mengalami komplikasi di dalam tubuhnya, komplikasi organ tubuh. Saudara masih bisa bekerja. Sebagian orang sudah mengalami pengangguran. Banyak orang yang sekarang menganggur. Saudara bisa makan, saudara bisa minum. Tapi tahukah saudara, banyak orang yang mau minum saja harus minum air kali, ya toh? Mau makan saja mereka harus ngemis dulu. Seolah-olah, saudara, kelihatannya itu hal yang kecil. Tapi kalau saudara bisa mensyukuri itu, percayalah saudara, hidup saudara itu akan terasa lebih ringan dan saudara akan lebih happy. Amin, saudara. Mau seperti itu, saudara? Kalau mau, jangan lupa untuk selalu melihat apa yang bisa disyukuri, ya. Apa yang bisa kita syukuri. Saya akan menutup dengan sebuah cerita di Alkitab, ya, yaitu kisah tentang Yusuf. Saya yakin semua kita tahu, paham cerita tentang Yusuf ini, ya. Tapi yang saya mau kita perhatikan bersama-sama di sini adalah bagian di mana Yusuf dipanggil oleh Firaun untuk mengartikan atau menerjemahkan mimpi dari Firaun. Saudara-saudara, Yusuf ini sebelum dipanggil oleh Firaun untuk menerjemahkan mimpinya, ya, dia ini orang yang paling banyak mengalami tantangan-tantangan dalam hidupnya. Ya, saudara perhatikan, ya, Yusuf diangkat jadi tangan kanan Potifar. Tiba-tiba difitnah, masuk penjara. Sudah di penjara, susah-susah mengartikan atau menerjemahkan mimpi dari sang juru makanan atau juru minuman. Sesudah itu dilupakan sama mereka. Ya, pertanyaan saya, manusiawi gak kalau Yusuf itu sampai marah sama Tuhan? Atau mungkin Yusuf punya kepahitan sama Tuhan? Saya katakan wajar, saudara. Ya, saya katakan wajar. Nah, gimana, saudara? Mengalami masa-masa yang sulit, dijual sama saudaranya sendiri. Udah gitu punya jabatan, difitnah, masuk penjara. Habis gitu dilupakan oleh juru makanan dan juru minuman. Ya, Yusuf ini di penjara tidak sebentar, saudara, bertahun-tahun. Dan saya sekali lagi katakan sangat manusiawi kalau Yusuf dia melupakan Tuhan dan tidak bersyukur atas hidupnya. Tapi coba kita perhatikan, apakah
perilaku Yusuf itu seperti yang saya katakan tadi. Tidak, saudara. Ya, kita lihat ketika Yusuf diminta untuk menerjemahkan mimpi Firaun, apa yang Yusuf katakan? Bukan sekali-kali aku, melainkan Allah yang akan memberitakan kesejahteraan kepada tuanku Firaun. Ya, bukan sekali-kali aku, melainkan Allah juga yang akan memberitakan kesejahteraan kepada tuanku Firaun. Lihat saudara, Yusuf tetap memandang kepada Tuhan. Terlepas dari segala situasinya yang ada, terlepas dari segala fitnah yang dituduhkan, terlepas dari segala penderitaan-penderitaan yang dialaminya, Yusuf tetap memandang kepada Tuhan. Ya, dia berani berkata, bukan dia, ya, yang punya jawabannya, tapi Allah yang punya jawabannya. Ya, saudara, singkat cerita, karena Yusuf memandang terus kepada Tuhan, berfokus kepada Tuhan, dan bukan fokus pada dirinya sendiri atau masalahnya sendiri. Nah, ini yang merupakan titik awal dari masa kejayaan Yusuf. Momen di mana secara manusiawi Yusuf bisa kepahitan, ya, Yusuf bisa marah sama Tuhan, ya. Tapi kita lihat saudara, Yusuf dia tetap berfokus kepada Tuhan. Meskipun kelihatannya Tuhan itu kok tidak membela dia, tetapi kita lihat saudara, Yusuf tetap berfokus kepada Tuhan. Karena Tuhan itu baik, saudara, amin, ya. Yusuf memilih tidak melihat situasi. Yusuf lebih memilih untuk tetap percaya bahwa Tuhan itu baik, amin, ya. Jadi saudara, jika kita yang Bapa duniawi saja tahu bagaimana memberi yang terbaik untuk anak-anak kita, apalagi Bapa kita yang di sorga. Ya, Dia akan memberikan yang baik buat kita semua, ya. Dia akan memberikan yang terbaik buat kita anak-anaknya. Amin. Ya, saudara-saudara, mari kita fokuskan, ya, hidup kita hanya kepada Tuhan. Fokus kepada kebaikan Tuhan, bukan kepada masalah kita, tapi kepada Tuhan. Mari kita memejamkan mata kita, ya. Katakan dalam hati saudara bahwa Tuhan itu baik buat kita semua, buat saudara dan buat saya. Mari kita berdoa. Maha besar Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, Firman-Mu mengajar kami Tuhan, untuk kami boleh terus berfokus kepada Tuhan, terus memandang akan Tuhan, bukan melihat masalah kami. Ketika kami memandang akan Tuhan, kami boleh berkata bahwa Tuhan itu baik, dan kami akan terus melihat kebaikan-kebaikan Tuhan yang terjadi di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Engkau tolong kami Tuhan di dalam menghadapi masa-masa yang sulit mungkin. Biarlah Tuhan, Engkau selalu bersama dengan kami, seperti janji-Mu. Engkau senantiasa ada bersama dengan kami, menyertai kami untuk selama-lamanya. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Tuhan berkati seluruh jemaat Tuhan yang sudah mengikuti ibadah online ini. Tuhan berkati kehidupan mereka, rumah tangga mereka, usaha pekerjaan mereka, sekolah dan kuliah mereka, apapun yang dikerjakan mereka, Tuhan berikan keberhasilan. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara, ya, tetap
jaga kesehatan kita, jaga diri kita masing-masing ya, dan terus berdoa kepada Tuhan. Fokus kepada Tuhan, Dia akan memberkati kita. Amin.